Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Hari-hari terakhir di tahun 2023, kesempatan yang ada kita gunakan dengan maksimal untuk mengisi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Iya. Kita akan menginvestasikan kehidupan kita untuk hal-hal yang sifatnya kekekalan. Amin. Kalau kita ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kita boleh berada di hari-hari terakhir di 2023, dan jika Tuhan masih izinkan kita ada hidup, kita boleh masuki 2024 yang penuh dengan misteri, ya. Tapi nggak usah khawatir. Ya, bagi kita adalah ini, muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, mengucap syukur karena Tuhan telah mengadakan bagi kami hari ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, rahmat-Mu yang baru, itu yang kami terima hari ini. Terima kasih, sepanjang malam dalam istirahat tidur Engkau telah memberkati. Dan hari ini ada tanggung jawab, ada kegiatan yang harus kami lakukan. Namun sebelumnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Itu yang akan memberikan kami kekuatan dan semangat untuk kami menjalani kehidupan di hari ini. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Keluaran pasal 36 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Ayat 4. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat 6. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab ayat 7, bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Menarik, di ayat 3 mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demi kelancaran pembangunan bait suci, orang-orang Israel dengan rela hati membawa persembahan secara sukarela kepada Musa. Persembahan tersebut mereka bawa kepada Musa tiap-tiap pagi.
Mereka melakukan hal itu bukan karena terpaksa Bapak Ibu atau dipaksa oleh pihak lain, ya, tapi benar-benar karena dorongan dari hati yang terdalam. Sebagaimana yang Musa sampaikan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya untuk membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Itu di Keluaran pasal 35 ayat yang kelima. Nah, perhatikan kata keterangan tiap-tiap pagi, ya kan? Setiap pagi kan? Nah, kata keterangan tiap-tiap pagi ini menunjukkan bahwa mereka menempatkan kepentingan Tuhan atau perkara rohani sebagai prioritas yang utama sebelum mereka mengerjakan pekerjaan lain pada hari itu. Amin. Mereka tidak memberikan persembahan kepada Tuhan dari sisa-sisa berkat yang telah diterimanya, yang setelah dipotong untuk kebutuhan ini dan itu barulah dibawa kepada Musa untuk dipersembahkan. Tidak. Tapi benar-benar persembahan yang terbaik. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya adalah persembahan yang didasari kerelaan hati dan kasih kepada Tuhan. Jadi kita mempersembahkan dengan hati yang rela dan dengan dasar kasih kepada Tuhan. Makanya dikatakan di Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila semua orang percaya menempatkan Tuhan sebagai prioritas hidupnya, sehingga mereka dengan rela hati untuk berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, dan bahkan materi untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka bukan hanya Injil Kristus yang semakin diberitakan secara luas di muka bumi ini, hamba-hamba Tuhan pun dapat mengerjakan panggilannya, bekerja di ladangnya secara optimal. Setiap orang memprioritaskan Tuhan di segala aspek kehidupannya akan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Tanggung jawab pekerjaan Tuhan itu ada di pundak kita semua. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat ilahi, amanat agung. Dan itu semua orang, bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Semua kita, dan memang pada dasarnya kita semua adalah hamba Tuhan. Hanya ada dua hamba di dalam dunia ini, hamba Tuhan dan hamba hantu. Ya, saudara hamba mana? Ya, hamba Tuhan tentunya. Maka sebagai hamba Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, jadi kalau kita ya punya semangat untuk melakukan dan menopang untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, maka saya percaya ada banyak jiwa yang dapat yang diselamatkan, ya, karena mereka mendengar kabar baik itu, ya. Dan kalau kita benar-benar memiliki semangat itu, ya, seperti apa yang dicatat di Amsal ini, ya, yaitu kita memuliakan Tuhan dengan hasil
dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, ya, maka Injil Kristus semakin luas, dan juga hamba-hamba Tuhan sebagai pemberita Injil, ya, karena tidak semua menjadi pemberita Injil, ya, karena ada orang yang menjadi pendoa, ada orang yang mensupport pekerjaan Tuhan dengan finansial, ya, tapi ada orang yang memang betul-betul memberitakan Injil seperti yang saya lakukan, ya. Maka saya juga punya moto, memberitakan Injil atau melayani adalah memberi hidup, ya. Mari kita lakukan itu secara optimal, ya. Setiap orang memprioritaskan Tuhan di segala aspek kehidupannya. Ini dengar, akan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Di Lukas 6 ayat 38, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersemangat untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tenaga kita, pikiran kita, finansial yang ada pada kita, kemampuan kita, ya. Mari kita makin giat melakukan menjelang kedatangan Kristus yang semakin dekat. Kita tidak tahu kapan Kristus datang, tapi yang pasti Dia datang, siap atau tidak siap. Karena itu jangan tidak siap, harus siap. Kita persiapkan, ya, dari sekarang ini. Amin, kita mempersiapkan diri kita. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang memiliki semangat untuk memberitakan Injil, ya, semangat untuk menyelesaikan amanat agung dengan berbagai cara, ada janji Tuhan, aku menyertai dia hingga kesudahan zaman. Amin. Dia akan sertai sampai akhir tahun, dan dia akan terus menyertai kita. Amin. Kiranya hari ini kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Sebab apa yang ada pada kami semua berasal dari-Mu. Itu sebabnya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat melimpah dalam hidup mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami